Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu serta teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul investasi akuntansi keuangan 2 kelompok 9. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zelin Sinurat dengan NIM 2410112017. Perkenalkan, nama saya Luciana dengan NIM 2410112045. Perkenalkan, saya Novita Nur Aziati dengan NIM akhir 049. Baik, presentasi akan dimulai oleh Novita. Oke, jadi di sini ada pengertian mengenai investasi. Jadi, investasi menurut PSAK 13 itu adalah suatu aktiva yang digunakan oleh perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan atau accretion of wealth melalui distribusi hasil investasi seperti bunga, royalti, dividen, dan juga uang sewa untuk apresiasi nilai investasi atau untuk manfaat lain bagi perusahaan yang berinvestasi, seperti manfaat yang diperoleh melalui hubungan perdagangan. Boleh di next? Nah, jadi jadi selanjutnya ini ada faktor yang mempengaruhi perusahaan mengambil keputusan untuk berinvestasi. Yang pertama itu ada likuiditas. Jadi kenapa sih likuiditas? Karena likuiditas ini tuh menggambarkan seberapa mudah suatu aset ataupun investasi dapat dicairkan menjadi uang tunai tanpa mempengaruhi nilainya secara signifikan. Nah, jadi investor ini itu tentu cenderung untuk memilih instrumen investasi yang liquid karena mereka itu ingin memiliki fleksibilitas jika sewaktu-waktu membutuhkan dana. Nah, yang kedua, ada kesempatan investasi. Kenapa kesempatan investasi mempengaruhi perusahaan untuk melakukan investasi? Karena investor ini tuh akan menilai seberapa besar peluang yang ditawarkan dari suatu investasi. Nah, kesempatan ini tuh bisa dilihat dari prospek industri, pertumbuhan perusahaan, maupun potensi pasar. Nah, selanjutnya itu yang ketiga ada profitabilitas. Nah, investor ini itu tentunya ingin memperoleh keuntungan dari modal yang mereka tanamkan. Profitabilitas ini tuh mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari operasionalnya. Nah, yang terakhir ini tuh ada jumlah utang. Nah, kenapa jumlah utang? Karena investor ini tuh biasanya berhati-hati jika perusahaan memiliki utang yang terlalu besar. Karena hal tersebut ini tuh berpengaruh kepada beban utang. Nah, kalau misalkan beban utang tinggi, maka semakin besar pula resiko gagal bayar dan juga semakin berkurang laba yang bisa
dibagikan kepada investor. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini tuh tujuan dari investasi. Jadi, tujuan investasi yang pertama itu untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik dan juga sejahtera di masa depan. Karena suatu perusahaan itu sebenarnya sedang mengelola kekayaan agar mereka ini dapat terus bertahan ataupun bahkan meningkat nilainya. Jadi, investasi ini bukan hanya dimaknai untuk mencari tambahan uang, tetapi juga dilakukan agar menjaga kekayaan supaya perusahaan itu nilainya tidak akan berkurang di kemudian hari. Selanjutnya, yang kedua, antisipasi inflasi. Kenapa antisipasi inflasi ini tuh dijadikan tujuan untuk investasi? Karena seperti yang diketahui bahwa inflasi ini tuh dapat mempengaruhi nilai uang ataupun kekayaan. Karena kalau uang dan juga kekayaan yang dimiliki hanya untuk disimpan tanpa diinvestasikan, maka nilainya itu akan terus menurun karena inflasi. Oleh karena itu, investasi menjadi salah satu cara efektif untuk melawan inflasi dan juga berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang ketiga itu mengurangi ketidakpastian. Karena setiap orang ini tidak akan mengetahui dengan pasti hal yang akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya investasi dapat mempengaruhi dampak dari ketidakpastian tersebut. Nah, yang keempat ini tuh ada peluang untuk menghemat pembayaran pajak. Karena di berbagai negara, pemerintah dari berbagai sektor dan juga berbagai negara memberikan insentif ataupun keringanan pajak bagi investor yang menanamkan modal di sektor-sektor tertentu. Misalnya di bidang yang bisa menyerap banyak tenaga kerja. Nah, jadi selain mendapatkan keuntungan finansial, investor ini tuh dapat memberikan manfaat tambahan berupa penghematan pajak. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada dua jenis aset keuangan di investasi. Yang pertama debt investment dan juga yang kedua equity investment. Yang saya akan bahas sekarang mungkin yang debt investment terlebih dahulu. Boleh di next. Nah, apa sih debt investment itu? Jadi, debt investment itu adalah investasi yang digunakan dengan cara membeli investment utang yang diterbitkan oleh pihak lain. Misalnya obligasi ataupun surat utang. Nah, artinya kita sebagai investor akan bertindak seperti pemberi pinjaman ke pihak lain, tetapi dalam bentuk instrumen keuangan resmi, misalnya seperti obligasi. Nah, pihak yang menerbitkan utang wajib membayar bunga secara berkala dan juga melunasi pokok pinjaman pada saat
jatuh tempo. Keuntungan dari keuntungan utama dari investor itu berasal dari interest income, bukan dari kepemilikan perusahaan. Boleh the next. Selanjutnya ada dasar mengklasifikasikan aset keuangan. Yang pertama itu ada model bisnis. Jadi perusahaan itu sebenarnya udah tahu nih mau ngapain dengan aset keuangannya. Apakah tujuannya untuk ditahan sampai jatuh tempo ataupun untuk diperjualbelikan. Lalu, nah hal ini tuh penting karena tujuan bisnis itu akan mempengaruhi cara pencatatannya. Lalu yang kedua itu ada karakteristik arus kas. Artinya kita akan melihat nih apakah arus kas aset itu jelas dan juga terukur. Misalnya pembayaran bunga atau pokoknya saja, atau ada faktor lain nih yang bikin arus kasnya itu bisa lebih kompleks. Boleh di next. Selanjutnya, dalam debt investment itu ada dua pengukuran yang digunakan. Yang pertama ada biaya perolehan atau amortized cost. Jadi, metode pencatatan menggunakan amortized ini tuh diukur sebesar biaya perolehannya pada awal transaksi. Kemudian nanti akan disesuaikan dengan amortisasi, diskonto ataupun premi, serta dikurangi dengan pembayaran pokok dan bunga. Biasanya amortized cost ini itu dipakai kalau investasi utang ditahan sampai jatuh tempo. Nah, ini tuh biasanya obligasi jangka panjang karena tujuannya itu memang hanya untuk menerima arus kas berupa pokok dan juga bunga. Lalu yang kedua ada fair value atau nilai wajar. Jadi, aset keuangan yang dicatat sesuai dengan nilai pasar saat ini atau harga yang akan diterima jika dijual di pasar pada tanggal pelaporan. Nah, pengukuran ini tuh lebih mencerminkan dengan kondisi saat ini, terutama kalau investasi itu memang untuk diperdagangkan ataupun bisa dijual kapan saja. Tapi nilai wajar ini ada beberapa konsekuensinya. Misalnya nilainya itu bisa berubah-ubah setiap periodenya sesuai dengan harga pasar. Nilai wajar ini tuh lebih fluktuatif dibandingkan dengan amortized cost. Boleh di next. Nah, di sini ada klasifikasi dan juga pengukuran investasi. Yang pertama itu debt. Nah, debt ini itu diukur dengan dua cara. Bisa amortized cost dan juga fair value. Nah, HFC ini itu investasi utang untuk memenuhi model bisnis.
Biasanya itu sifatnya ditahan sampai jatuh tempo atau held for collection, dan arus kas kontraktualnya itu berupa pokok dan juga bunga. Jadi penggunaan untuk pengukurannya itu menggunakan amortized cost. Oleh karena itu, nilai dari investasi akan dicatat sebesar biaya perolehan awal, lalu diamortisasi. Sedangkan yang kedua ada held for collection and selling. Nah, HFCS ini itu investasi utang yang tidak memenuhi dasar pertama, yaitu model bisnis. Jadi HFCS dan juga trading lebih ke arah untuk diperdagangkan atau kombinasi antara keduanya, yaitu ditahan lalu akan dijual jika kondisinya memungkinkan dan juga menguntungkan. Nah, HFCS ini pengukurannya dengan fair value. Biasanya ini obligasi jangka pendek. Lalu fair value ini tuh nanti akan disesuaikan sesuai dengan nilai investasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada 3 kategori debt investment. Nah, yang pertama itu ada held for collection. Jadi, udah di-mention nih sebelumnya, held for collection itu perusahaan membeli saham dengan tujuan untuk disimpan sampai jatuh tempo tanpa adanya niat untuk dijual. Nah, di HFC ini tuh tidak ada pengakuan unrealized gain or loss-nya. Lalu yang kedua ada held for collection and selling. Jadi perusahaan membeli saham dengan tujuan untuk disimpan, tapi jika sewaktu-waktu kondisinya menguntungkan untuk dijual, maka saham itu akan dijual. Nah, nanti ketika ngejual saham itu akan diakui sebagai unrealized gain or loss, dan nantinya akan dicatat di other comprehensive income. Lalu yang ketiga ada trading. Kalau trading itu perusahaan membeli saham dengan tujuan untuk diperjualbelikan, supaya mereka akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan harga pasar. Nah, nanti saat penjualan kan ada unrealized gain or loss-nya juga. Nanti kalau di trading ini akan dicatat di net income. Boleh di next. Oke, mungkin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Aku Yeping. Sudah belum? Oke, selanjutnya soal latihan debt investment di sini. Pada 1 Januari 2019, sosok company ini membeli obligasi sebesar 12% dengan nilai nominalnya itu 500 dolar, seharga 537.907,4 dolar. Obligasi ini memberikan yield atau nilai pasarnya itu 10% kepada pemegangnya.
Terus obligasi ini bertanggal 1 Januari 2019 itu jatuh tempo 1 Januari 2024 dengan pembayaran bunganya setiap 31 Desember. Model bisnis sosok company ini itu menahan obligasi untuk menerima arus kas kontraktual. Ini instruksinya disuruh buat jurnal pada tanggal pembelian obligasi, ada buat tabel amortisasi obligasi, yang C itu buat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi 2019, dan yang D ini buat jurnal untuk mencatat bunga yang diterima dan amortisasi tahun 2020. Boleh next, lihat jawabannya. Jadi kan tanggal 1 Januari ini sosok company ini kan tadi membeli obligasi 12% kan. Nilai nominalnya itu 500.000 dolar. Terus dia ini malah membayarnya itu sebesar 537.907,4 dolar. Di sini itu investasinya ini mengandung premium. Kenapa premium? Karena tingkat coupon obligasinya ini sebesar 12% lebih tinggi daripada tingkat bunga pasarnya 10%. Jadi investor ini bersedia untuk membayar lebih mahal untuk mendapatkan kupon bunga yang lebih tinggi. Nah, di sini ada jurnalnya, yaitu jurnal yang pertama pada tanggal 1 Januari 2019. Jurnal pembeliannya itu akunnya debt investment pada cash. Debt investmentnya itu 537.907,4 dolar. Cashnya juga sama. Di sini kita catatnya itu sesuai harga beli aktual. Jadi dia nggak dicatat bukan nilai nominalnya, tapi nilai yang kita beli, kita bayarkan gitu. Terus yang kedua ini ada tabel amortisasi premium. Di sini pastinya ada tanggal, cash reserve, interest revenue-nya itu kita pakai yang nilai pasarnya yang 10%, premium amortization, sama carrying amount of bonds-nya. Jadi pertama itu tanggal 1 Januari 2019 kita pakai nilai awalnya itu 537.907,4 dolar. Di sini tanggal 31 bulan Desember 2019-nya ada cash reserve. Cash reserve itu senilai 60.000. 60.000 itu kita ambil dari nilai nominalnya. Kan nilai nominal tadi tanggal 1 Januari 500.000 dolar ya. Ini dikali sama nilai obligasinya yang 12%. Jadi dia 60.000. Terus ada namanya interest revenue 10%. Ini interest revenue 10% ya, itu dikali sama carrying amount. Jadi carrying amount yang 537.907,4 dolar itu dikali 10%. Jadi hasilnya dia 53.790,74 dolar. Di sini ada premium amortization. Premium amortization ini didapatkan dari cash receive dikurang sama interest revenue. Jadi 60.000 ini dikurang sama 53.000, hasilnya 6.209,26
dolar. Nah, untuk carrying amount pada tanggal 31 Desember ini didapatkan dari carrying amount yang nilai awal yang sebelumnya itu dikurang sama premium amortization. Begitupun untuk tanggal 31 Desember 2020, 2021, 2022, dan 2023. Dia sama caranya seperti itu. Nanti 31 Desember 2020 ini dia ada 60.000 juga cash reserve-nya, interest revenue-nya dapatnya 81, terus premium amortisasinya 6.830,19 dolar, carrying amount-nya juga. Nah, terus untuk jurnal 31 Desembernya, oh iya, ini tuh untuk tabel amortisasi, pendapatan bunganya itu kan dia semakin turun ya. Pendapatan bunganya itu semakin turun karena nilai tercatatnya semakin kecil. Terus amortisasi premiumnya itu makin besar karena selisihnya itu makin melebar. Jadi pada masa obligasinya itu nanti di akhirnya dia tercatat tepat 500.000 gitu. Untuk yang C ada jurnal pada 31 Desember 2019 atau akhir tahunnya, itu cash pada debt investment dan interest revenue. Cashnya itu 60.000. Kenapa 60.000? Karena perusahaan kan tadi menerima kas bunganya itu 60.000 ya. Pada ini nih. Pada tabel amortisasi yang 31 Desember 2019 dia menerima kasnya 60.000, jadi kita taruh nih 60.000. Terus pada debt investmentnya ini enggak, sebelumnya kita cari interest revenue-nya dulu. Interest revenue-nya ini pendapatan bunga yang diakuinya itu 53.790, itu boleh dilihat juga dari tabel amortisasi bisa, atau kalau mau dicarinya itu dia dari kalau mau dicarinya itu dia nanti mana guys itunya guys. Oh enggak, bisa lihat dari tabelnya aja. Dari tabel amortisasi. Karena kita kan udah buat tabel amortisasinya ya, lebih mudah itu kita langsung lihat di tabel amortisasinya gitu. Jadi cashnya itu 60.000, debt investmentnya 6.000, interest revenue-nya itu 53. Ambilnya dari yang 31 Desember 2019. Begitupun yang jurnal untuk 31 Desember 2020. Dia caranya sama, cashnya itu dia menerima cashnya itu 60.000. Terus interest revenue-nya itu 53.169,81 dolar, debt investment-nya 6.000. Boleh di next ke soal selanjutnya. Oke.
Soal selanjutnya ini bentar, aku belum next di sini. Ini Yeping. Ya Allah. Oke. Soal selanjutnya itu sama, kita masih debt investment. Jadi tanggal 1 Februari 2024 ada PT Mandiri Investama ini beli obligasi 9% yang diterbitkan sama PT Maju Jaya. Nominalnya itu 400 juta. Terus obligasi ini dibeli dengan harga 420 juta. Tingkat bunga pasarnya itu atau yield-nya itu 8%. Terus obligasinya ini diterbitin 1 Januari 2024 dan jatuh temponya itu 1 Januari 2029 dengan pembayaran bunga setiap 31 Desember. Nah, ini tuh perusahaan bermaksud memegang investasi ini hingga jatuh tempo. Instruksinya itu yang pertama disuruh hitung jumlah bunga tunai yang diterima setiap tahunnya. Terus yang B ini disuruh catat jurnal penyesuaian pada akhir tahun 2024 terkait bunga amortisasi premi obligasi. Dan terakhir kita disuruh nilai buku investasi obligasi pada 31 Desember. Boleh lihat jawabannya. Oke, untuk cari bunga tunainya yang diterima tiap tahunnya itu kita bisa pakai rumus nilai nominal dikali tingkat kupon atau kupon rate. Tadi kan nilai nominal awal 1 Februarinya itu dia ada di 400 juta. Jadi 400 juta ini dikali sama 9% saat membeli obligasi. Jadi dia mendapatkan 36 juta setiap tahunnya. Jadi PT Mandiri ini menerima kasnya 36 juta setiap tahun. Terus yang kedua ini ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaiannya di sini akunnya cash pada interest income dan amortization premi. Cashnya ini tadi kan kita nerima tiap tahunnya itu 36 juta ya. Jadi masukin aja cashnya 36 juta. Interest income-nya itu kita dapat dari ini. Interest income tadi kan dia beli sahamnya itu 420 juta kan. 420 juta ini dikali sama nilai pasarnya 8%. Terus dikali sama 11/12. Kenapa 11/12? Karena pembeliannya itu kan dilakuin pada tanggal 1 Februari ya. Sementara obligasi sebenarnya itu terbit 1 Januari 2024. Jadi perusahaan ini hanya memegang obligasinya itu 11 bulan pada tahun pertamanya. Makanya dikali lagi 11/12. Jadi nanti 420 juta dikali 8% dikali 11/12. Hasilnya dia 30.800.000 gitu. Untuk amortization preminya itu selisihnya aja dihitungnya. Jadi 36 dikurang 30
5.800.000, hasilnya 5.200.000. Untuk nilai bukunya atau carrying amount pada 31 Desember 2025, ini kita buat jurnal 31 Desember 2025-nya dulu untuk menerima kupon sama amortisasi. Di sini sama dia akunnya cash pada interest income dan amortisasi premi. Cashnya juga sama, diambilnya karena tiap tahunnya itu sejumlah 36 juta, jadi langsung taruh 36 juta. Untuk interest income itu 33.184, itu kita dapatkan dari tadi kan nilai belinya itu 420 juta ya yang di awal. Nah, terus 420 juta ini dikurang dulu sama hasil amortisasi preminya yang 5.200.000. Nah, habis dikurang itu kan hasilnya 414.800.000. Nah, itu baru nanti dikali dulu sama nilai pasarnya. Habis dikurang sama amortisasi premi yang tahun 2024, itu dia dikali sama nilai pasar yang 8%. Jadi hasilnya 33.184.000. Untuk amortisasi premi 2025 ini selisihnya aja tadi 36 juta dikurang sama 33.184. Untuk nilai tercatat investasi 31 Desember 2025 itu kan yang tadi aku bilang dia nilai tercatat di 2024-nya kan 420 juta yang harga pembelian awalnya itu dikurang sama amortisasi premi kan, itu tuh nilai tercatat investasi pada 2024. Nah, jadi hasil yang 2024 itu kan 414.800 juta. Nah, itu nanti dikurang lagi sama amortisasi pada tahun 2025 yang 2.816. Jadi hasilnya sisanya itu 411.984 gitu untuk dua soal ini. Boleh next? Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai equity investment, di sini LO2. Pertama-tama, apa itu investasi ekuitas atau instrumen ekuitas? Jadi, instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Dinyatakan bahwa investasi pada instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh entitas lain memenuhi definisi instrumen keuangan, yaitu aset keuangan. Jadi, pihak yang memperoleh kepemilikan
saham disebut investor, sedangkan pihak yang menerbitkan saham disebut investee. Piringnya juga gimana? Baik, dari pengertian yang tadi, PSAK 50 revisi 2014 dapat disimpulkan bahwa investasi ekuitas adalah bentuk penanaman modal yang mencerminkan kepemilikan pada suatu perusahaan lain melalui instrumen modal, biasanya berupa saham biasa atau common stock, yaitu memberi hak suara dalam RUU-PS, hak atas dividen tidak tetap, serta hak residual atas aset jika perusahaan dilikuidasi, dan juga saham preference atau preference stock memberi prioritas atas dividen tetap dan aset jika perusahaan dilikuidasi, tapi biasanya tanpa hak suara. Ada juga instrumen modal lain, misalnya itu waran atau opsi saham yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Nah, di sini ada pembagian persentase kepemilikan menurut tingkat pengaruh. Kalau misalkan kepemilikannya itu kurang dari 20%, di sini tingkat pengaruhnya itu tidak signifikan, jadi tidak berpengaruh signifikan. Terus investor itu tidak menentukan kebijakan. Jadi kalau tingkat pengaruhnya yang tidak signifikan itu, investor tidak ikut menentukan kebijakan, jadi hanya memegang saham biasa. Nah, metode akuntansinya itu dari fair value model atau FVTPL atau FVOCI IFRS 9 atau PSAK 71, yaitu fair value model. Jadi penjelasan singkatnya dari saham kurang dari 20% ini itu semua unrealized gains atau loss di laba rugi atau OCI, tidak ada amortisasi biaya perolehan. Terus kalau misalnya tingkat kepemilikannya 20% sampai 50%, tingkat pengaruhnya itu signifikan. Jadi investor punya pengaruh signifikan, misalnya itu kayak kursi dewan direksi atau ikut menentukan kebijakan dividen atau punya perjanjian strategis. Nah, ini tuh model akuntansinya itu equity method. Terus juga yang lebih dari 50% kepemilikannya itu
tingkat pengaruhnya itu investor dapat mengendalikan kebijakan dan keputusan strategis. Biasanya mayoritasnya itu voting. Dan metode akuntansinya itu adalah konsolidasi. Nah, contohnya itu adalah kalau di yang kurang dari 20%, misalnya itu kayak PTA beli 5% saham PTB. Itu tuh hanya untuk investasi jangka pendek. Nah, semua perubahan nilai masuk ke laba rugi ini atau trading, jadi semua perubahan nilai masuk ke laba rugi atau trading atau OCI non trading. Nah, kalau misalkan 20-50% itu contohnya PTA beli 30% saham PTB. Jadi dia akan punya satu kursi direksi. Jadi PTA pakai metode ekuitas. Jadi tiap tahun dia akan mengakui 30% laba atau rugi PTB. Nah, kalau misalnya lebih dari 50% kepemilikannya, contohnya itu kayak PTA beli 70% saham PTB. Jadi PTA harus mengkonsolidasi laporan keuangan PTB dengan laporan keuangannya sendiri. Kalau yang belum tahu apa itu mengkonsolidasi, jadi itu artinya itu menggabungkan laporan keuangan perusahaan induk dengan laporan keuangan perusahaan anak. Jadi sehingga seolah tuh mereka adalah satu entitas ekonomi. Jadi tuh mengkonsolidasi tuh kayak singkatnya tuh kayak menggabungkan laporan induk dan anak. Jadi agar lebih transparan, terus juga pengguna laporan bisa melihat kondisi kelompok usaha secara keseluruhan. Jadi bukan hanya induknya saja. Kenapa penting mengetahui kepemilikan ini, tingkat pengaruhnya itu? Karena dengan tahu level kepemilikannya itu, auditor atau investor itu bisa menilai seberapa besar hak suara dan pengaruh yang dimiliki. Nah, memilih metode dan selain itu juga dapat memilih metode yang tepat memengaruhi laba, ekuitas, dan rasio keuangan perusahaan dari investor tersebut. Untuk beda dari metodenya itu, kalau misalnya fair value model itu tuh kayak untuk kepemilikan kecil, jadi fokus pada perubahan harga pasar saham. Kalau equity method itu fokus pada pembagian laba rugi atau laba rugi investi. Nah, kalau misalnya konsolidasi fokus pada penggabungan penuh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya itu klasifikasi menurut IFRS 9 dan PSAK 71.
Di sini yang pertama itu ada fair value through profit or loss atau FVTPL. Kalau ini itu klasifikasinya devalued, jadi cocok untuk saham yang dimiliki untuk diperdagangkan. Terus perubahan nilai wajarnya langsung masuk ke laba rugi. Sedangkan yang kedua itu fair value through other comprehensive income atau FVOCI. Ini tuh opsi pilihan pada saat pengakuan awal dan bersifat irrevocable atau jangka panjang. Dan perubahan nilai wajarnya itu masuk ke OCI, bukan ke laba rugi. Dan saat dijual, saldo kumulatif OCI tidak reklasifikasi ke laba rugi, tetapi dipindahkan antar akun ekuitas, misalnya ke return earnings. Selanjutnya itu ada perlakuan akuntansi. Yang pertama itu pengakuan awal. Jadi diukur sebesar fair value ditambah biaya transaksi. Jika dia FVTPL, biaya transaksi langsung dibebankan ke laba rugi. Nah, jika dia FVOCI, dia biaya transaksinya ditambahkan ke nilai tercatat investasi. Selanjutnya itu pendapatan dividen. Nah, pendapatan dividen ini selalu diakui di laba rugi saat hak menerima timbul. Nah, terlepas dari klasifikasi mau itu FVTPL ataupun FVOCI. Dan jika dividen dianggap pemulihan investasi atau return of investment, maka mengurangi nilai tercatat. Dari nilai tercatat investasi. Selanjutnya itu perubahan nilai wajar atau subsequent measurement. Yang pertama itu FVTPL atau trading securities. Kalau ini tuh kenaikan atau penurunan nilai pasar langsung ke laba rugi. Nah, ini juga disebut dengan unrealized holding gain or loss income. Kalau FVOCI non-trading itu kenaikan atau penurunan nilai pasarnya masuk ke OCI seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kalau ini tuh disebut unrealized holding gain or loss equity. Dan yang keempat itu saat penjualan atau pelepasan. Yang pertama FVTPL ini hasil pelepasannya itu dikreditkan ke kas dan keuntungan atau rugi pelepasannya itu masuk ke laba rugi. Sedangkan kalau FVOCI
hasil pelepasannya dikreditkan ke kas dan investasi dihentikan. Saldo kumulatif OCI dipindahkan ke ekuitas lain, yaitu return earnings, bukan ke laba rugi. Di sini selanjutnya ada penyajian di laporan keuangan. Yang pertama neraca atau statement of financial position. Di sini tuh kelompokkan equity investment trading atau aset lancar dan equity investment non-trading bagian ekuitas atau OCI. Jadi jika signifikan, ungkapkan secara terpisah nilai wajarnya. Jadi tuh kalau misalnya equity investment trading (EVTPL) biasanya disajikan ke aset lancar kan. Jadi kalau misalnya equity investment non trading (EVOCI) ini biasa disajikan sebagai aset tidak lancar. Tuh guys. Begitu Ibu dan teman-teman. Nah, kalau misalnya laporan laba rugi dan OCI itu dividennya masuk ke laba rugi. Terus perubahan nilai wajarnya masuk ke laba rugi jika EVTPL, tapi kalau misalnya OCI berarti masuk ke EVOCI gitu. Selanjutnya, yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan. Sesuai IFRS 7 dan PSAK 60, perusahaan harus mengungkapkan nilai wajar, kebijakan akuntansi, risiko pasar, serta informasi relevan yang lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, boleh. Aku kasih soal equity investment. Di sini ada 2 soal. Yang pertama ini soal, kita yang pertama dulu. Di sini soal pertama itu tanggal 1 Juni 2018 ada PT Osber ini membeli 600.000 lembar saham PT IND 100 dengan harga pasar yang berlakunya itu 2.000 per lembar dan nilai per lembar sahamnya itu 1.000. Terus pada saat pembelian outstanding share PTB ini sebanyak 2 juta lembar. Nah, nilai wajar saham per 31 Desember 2018 itu 1.500-nya. Terus tanggal 1 Oktober PT ini kan pembagian dividen sebesar pada tanggal 1 November 2018. Pada 31 Desember PTB ini diketahui dia mengalami kerugiannya sebesar 15 juta. Di sini dimintanya itu buat jurnal yang dibuat selama tahun 2018. Boleh kita lihat jawabannya. Jurnal
jurnalnya ini yang pertama itu, boleh next. Ini udah jawabannya belum? Di aku delay. Oke. Di sini jawabannya itu untuk jurnal pertamanya itu pada tanggal 1 Juni 2018. Jadi pada saat pembelian saham. Tadi kan di sini dia belinya itu 600.000 lembar saham kan pada PT INB 100 dengan nilai pasarnya itu harga pasarnya itu 2.000 lembar per 2.000 per lembarnya. Jadi 600.000 sahamnya itu dikali sama 2.000. Jadi hasilnya itu 1.200.000.000 gitu. Ini untuk akunnya itu investment pada cash, investment PTB atau INB 100 ini pada cash senilai 1.200.000.000. Terus ada jurnal nih pada tanggal 31 Oktober. 31 Oktober ini dia itu jurnal saat dividen diumumkan. Jadi PTB ini kan tadi soalnya itu mengumumkan pembagian dividen kan. Jadi ada hak PT Osbar ini sebesar 9 juta. 9 jutanya ini itu dia dari ini guys. Jadi diumumkannya itu ini jadi dividen saat mengumumkan dividennya itu tadi kan di soal dibilang 30 juta ya untuk dibagi rata untuk ke seluruh pemegang saham. Jadi PT Osbar ini punya 30% dividennya ini. Jadi 30 juta dikali sama 30%. Jadi dia mendapatkan 9 juta. Di sini untuk akunnya itu piutang dividen, ada investment PTB senilai 9 juta. Terus ada jurnal tanggal 1 November. 1 November ini jurnalnya itu saat dividen dibayarkan. Jadinya kasnya itu berkurang 9 juta. Jadi piutangnya itu kasnya itu berkurang kasnya itu bertambah di debit 9 juta. Nah, piutangnya itu dia berkurang 9 juta gitu untuk tanggal 1 November 2018. Untuk jurnal 31 Desembernya itu ini jurnal mengakui bagian rugi PTB. Jadi PTB kan tadi dia ngakuin ruginya 15 juta ya. 15 jutanya itu dikali sama 30%. 30% yang ini soalnya. Yang dia bilang mana nih sebentar. Pokoknya dia 30% dikali sama 15 juta. Jadi dia akan dapetin dia rugi 1.500 juta. Gitu. Untuk akunnya ini dia rugi investasi atau loss investment pada investasi atau investment PT. Boleh.
delay banget ya aku. Oke, soal yang kedua ini ada PT Citra itu beli 15% saham pada PT Bina Karya senilai 300 juta pada tanggal 1 Januari 2024. Terus di atas 1 Desember 2024, PT Bina ini bayar dividen sebesar 40 juta kepada seluruh pemegang saham. Pada akhir tahun nilai wajar saham itu naik jadi 350 juta. Di sini diminta untuk membuat jurnal penerimaan dividen dan penyesuaian nilai wajar pada 31 Desember. Boleh lihat jawabannya. Jadi itu PT Citra ini beli 15% saham kan ya. Dia nilainya itu 300 juta. Terus dia bayar dividen 40 juta. Di sini nilai wajar investasi akhir tahunnya 350, berarti dia naik dong dari yang nilai sahamnya 300 juta ke nilai wajar investasinya 350 juta, dia naik 50 juta. Nah, karena kepemilikannya itu 15%, jadinya kita pakainya itu metode fair value melalui OCI atau FVOC gitu. Kalau yang tadi dibilang sama teman saya, kalau misalnya dia pakai fair value berarti itu kepemilikannya di bawah 20%. Gitu. Di sini akun 1 Januari itu untuk pembelian saham. Pembelian sahamnya itu sebesar 300 juta pada cash. Di sini equity investment FVOC pada cash senilai 300 juta. Untuk tanggal 31 Desember 2024 ini ada jurnal penerimaan dividen. Akunnya itu cash pada dividen revenue senilai 6 juta. 6 juta ini kita dapatkan dari yang PT Bina itu kan tadi soalnya dia membayar dividen 40 juta. Membayar dividen dikali 15%. Nah, itu dia menghasilkan 6 juta. Jadi, untuk akunnya itu cash pada dividen revenue untuk tanggal 31 Desember 2024. Terus yang terakhir ada jurnal 31 Desember 2024 yaitu penyesuaian nilai wajar senilai 50 juta. Karena tadi kan yang aku bilang di awal bahwa ada kenaikan nilai wajar ya dari yang 300 juta ke 350 juta. Jadi dia ada kenaikan 50 juta. Di sini langsung aja dicatatnya itu equity investment FVOC karena kita pakainya fair value pada OCI, terus pada OCI ada comprehensive income itu 50 juta gitu untuk soal equity investment. Next. Baik, di sini adalah referensi dari materi yang telah kami jelaskan.
Baik, terima kasih untuk Ibu dan teman-teman yang telah mendengarkan presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami harap dengan presentasi ini bisa menambah pengetahuan dari teman-teman sekalian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.